Ya, baik. Pertemuan hari ini kita lanjutkan kembali tentang tag yang nanti dibahas itu ada 3. Yang pertama tag tabel. Yang kedua ada tag namanya frame. Ya, saya tidak masukkan dalam slide karena slide ini slide lama. Saya rasa ada materi tambahan tentang frame yang harus dipahami lagi ya, selain tag tabel. Kemudian yang terakhir tag form. Jadi kita bahas dulu tag tabel, ya mungkin tag tabel, setelah tag tabel mungkin tag form dulu, kemudian kita masuk tag frame. Ya. Yang pertama tag tabel. Ketika Anda buka website itu hampir seluruh website punya tabel sepertinya. Seperti misalnya website apa ini ya, virtual class. Virtual class ini punya tabel. Kalau Anda buka di data-data begitu untuk perlihatkan data misalnya absen, saya tidak tahu apa sih dari sisi mahasiswa tampilannya sama. Itu tampilnya ini tabel semuanya. Ini kalau Anda mau perhatikan betul tidak ini tabel, bisa di view source-nya. Kemudian kita coba searching, benar tidak ini tabel. Belum searching. Ini kelihatan. Ini ada tabel. Jadi tag tabel itu tag yang saya pribadi itu hampir semua proyek yang saya kerjakan itu pasti ada tabelnya. Karena berhubungan dengan data. Untuk menampilkan data itu biasanya kita menggunakan tabel seperti ini. Terus tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Baris dan kolom. Kalau contoh kasus seperti ini, misalnya, contoh kasus tabel ini, itu ada berapa baris, berapa kolom? Kalau contoh tabel yang ada di layar sekarang, itu kira-kira ada berapa baris, berapa kolom? Berapa baris? 11 baris. Ya. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 10. Ya, sama-sama tidak ada salahnya ya. Kalau yang bilang 11 baris berarti baris pertama ini yang baris untuk header tabel itu dianggap 1 baris. Kalau yang bilang anggap 10 baris berarti dihitung dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian kolom itu yang ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 kolom. Nah, di dalam HTML saya mungkin ilustrasinya pakai Word saja biar mudah difahami. Jadi untuk tag HTML itu untuk bikin tabel itu ada caption. Caption itu untuk bikin judul tabel. TH itu untuk buat tabel header. Header daripada tabel atasnya itu. Kemudian selanjutnya tag tambahannya itu tag apa? Ini. Sorry, yang pertama tag tabel. Atau saya ilustrasikan gini. Misalnya kita buat satu buah tabel mahasiswa misalnya, ada NPM nama alamat. NPM nama alamat. Lalu atau apa ya? Bolehlah. NPM nama alamat. Kemudian saya buat seperti ini. Sampel misalnya 2 lah. Misalnya di sini ada NPM, kemudian ada nama dan ada alamat. Di dalamnya misalnya NPM 001, 002, dan 003 misalnya. Nama misalnya Budi, ya, Wati, siapa lagi biasanya? Ya. Siapa? Vivi. Oke. Budi misalnya alamatnya Ternate misalnya, ini juga misalnya Ternate, kemudian ini misalnya Tidore lah ya. Oke, ini disebut dengan header tabel yang bagian atas.
Bagian atas ini dengan header tabel. Misalnya saya kasih perataan teksnya rata tengah. Nah, sebelum tabel saya mau berikan semacam judul tabel, misalnya data mahasiswa. Maka yang bagian ini disebut dengan caption. Ini bisa kasih keterangan tidak? Ini disebut dengan caption. Yang bagian atas. Bagian ini disebut dengan caption. Ini semua ini disebut dengan tabel. Jadi seluruh isi ini disebut dengan tabel. Bagian atas ini disebut dengan header tabel. Header, ya. Kemudian di bagian ini baru isi tabel. Isi tabel. Jadi kalau kita buat seperti ini, kira-kira ada berapa tabel di dalam? Ada berapa tabel? Ya. Tabel ada berapa? Satu. Satu tabel saja. Di dalam tabel ada berapa baris? Kita atau saya tulis gini dulu, berapa header? Supaya tidak multi tafsir lagi. Berapa header? Satu ya. Terus ada berapa baris? Baris berarti sudah tidak termasuk header ya, karena header sudah kita lepas tadi. Berarti baris ada berapa? 3. Dalam HTML kita melihat per baris. Jadi kalau pertanyaan berikutnya berapa kolom? Ya. Kita melihatnya per baris. Berapa kolom? Jadi kalau bicara HTML kita lihatnya per baris gini. Ini satu header ini terdiri dari berapa kolom? 3 kolom. Kemudian baris pertama terdiri dari berapa kolom? 3 juga. Jadi seluruhnya 12 kolom. Seperti itu cara melihatnya di HTML. Jadi kita pahami dulu bagaimana tabel di HTML dulu, baru kita buat codingnya. Karena kalau tidak paham langsung bikin coding hanya merujuk kepada tag, itu nanti bingung lagi. Jadi yang pertama kita harus paham dulu bahwa untuk kasus seperti ini itu ada satu tabel dengan caption atau judulnya itu data mahasiswa. Di dalamnya ada satu header. Headernya itu terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama NPM, kolom yang kedua nama, kolom yang ketiga alamat. Kemudian berikutnya baris ya. Baris itu ada baris 1 ada berapa kolom? 1, 2, 3. Baris kedua ada 3 kolom dan baris ketiga ada 3 kolom. Sehingga cara buatnya saya coba buka langsung nih. Ini apa namanya? Tagnya ya. Jadi ada kalau bikin tabel buat teks seperti ini, buka tutup tabelnya. Untuk membuat tabel. Untuk membuat baris itu pakai TR buka tutup. Untuk membuat baris. Sementara untuk membuat kolom itu pakai TD. TD buka tutup. Untuk membuat header itu menggunakan TH. Tabel header. Kemudian untuk membuat caption itu menggunakan caption buka tutup. Kalau kita lihat di sini, ini pasti ada tuh coding-coding seperti itu. Saya coba inspect. Kita bisa lihat di sini untuk tabel ini, ya. Ini untuk mata kuliah ini itu pakai TH, tabel header. Di dalam tabel header ada 3 kolom. Ini ada ini TR satu baris, dalam TR ada header.
Ada header 1, header 2, dan header 3, dan seterusnya. Jadi cara buatnya nanti, ini berarti cara melihatnya header ada 3 ya. TH-nya ada 3, barisnya nanti ada 4 berarti. Saya salah persepsi berarti. Ya. Header ini disebut dengan header 1, 2, 3. Lalu ini disebut dengan baris atau sama baris, barisnya ada 4. Jadi baris pertama ada header 1, header 2, header 3, baris kedua ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, cara buatnya nanti seperti ini. Kita coba buat, saya coba pakai Notepad. Mulai buat coding dulu, HTML, buat coding kode tag dasarnya. Ini kalau menggunakan editor yang seperti Sublime atau ini CodeWriter, itu untuk membuat kode tag dasar seperti ini tidak harus diketik manual. Ini kebetulan karena saya pakai Notepad++, saya buat saja manual. Head, kemudian ada body buka tutup, head, kemudian ada title. Title-nya buka tutup. Oke, seperti ini. Saya save dulu, saya simpan project-nya di folder kemarin ya. Kelas online 2020 on hire if 3. Ini saya simpan dengan latihan 3 ya. Kita tadi mau buat tabel seperti ini ya. Jadi pertama buat caption-nya dulu. Ya. Kita buat caption atau bolehlah kita buka tabel dulu ya. Karena kita buat satu tabel, maka buka tabelnya, buka tutup tabel 1 kali. Kita mau buat satu tabel, maka buka tutup tabel 1 kali. Di dalam tabel kita bisa pertama kita kasih caption-nya dulu. Caption atau judul pada tabel. Caption. Apa caption-nya tadi? Data mahasiswa. Ini saya save, lalu saya coba jalankan dulu, kita lihat hasilnya. Untuk sementara masih seperti ini. Masih belum kelihatan. Langkah berikutnya, pertama kita buat barisnya dulu. Ada berapa baris tadi? 4 baris ya. Jadi 4 baris, tag untuk bikin baris, pakai tag apa? Tag apa di sini? Ya. Pakai tag apa kalau mau buat baris? Ini keterangannya. Keterangan tabel. Kalau mau buat baris baru berarti menggunakan tag TR. TR buka tutup. Jadi kita buka TR, tutup TR. Berapa baris tadi? 4. Maka kita buat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tabelnya kalau kita mau ada garis tabel supaya kelihatan nanti tabelnya. Kalau mau pakai garis, itu pakai atribut apa di sini? Kita cek di tabel. Ada atribut apa yang untuk membuat baris? Membuat garis, border ya. Border itu membuat garis. Maka kita kasih baris, tambahkan garisnya di sini. Border sama dengan 1 cukup. Jadi ketebalan garisnya 1 pixel. Saya save, kemudian lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah ada garis tapi masih kecil. Kita bisa tambahkan white lebarnya. Lebarnya misalnya kasih 100% supaya lebar full. Coba kita lihat hasilnya. Full white. Jadi satu tabel dengan lebar maksimal panjang, lebarnya disesuaikan dengan lebar layar. Oke. Jadi masih berbentuk seperti ini. Langkah berikutnya, baris pertama, ada apa di dalam baris pertama? Header. Ada berapa header? 3. Maka kita buat headernya 3. TH-nya buka tutup 3 kali.
1, 2, 3. Save. Kita lihat hasilnya. Tapi masih kecil karena belum ada isinya. Sekarang kita buat lagi di baris kedua. Di dalam baris kedua ada berapa kolom tadi? Baris kedua ada berapa kolom? 3. Nah, kita buat lagi kolomnya pakai tag TD. Ini untuk buat kolom. Jadi tambahkan TD. Ada berapa TD? 3. 1, 2, 3. Save. Kalau kita lihat hasilnya, ini hasilnya masih seperti ini, masih ada garis-garis, sudah ada garis-garisnya tapi belum ada isinya. Sekarang kita tambahkan lagi untuk baris berikutnya ya. Ini TR berikutnya, ini juga TR berikutnya. Ini saya copy saja ya, biar cepat. Kan sama saja ya. Seperti ini. Jadi kita sudah bentuk tabelnya. Sudah dibentuk tabelnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nih, masih tabelnya sudah jadi, tapi belum ada isi. Nah, sekarang kita isi. Baris pertama header 1, apa isinya? Ya. Baris pertama header 1, isinya NPM, ya, header. Jadi kita tulis NPM. Header 2, nama. Jadi kita apit tag-nya. Jadi tag buka tutup kita tulis ke tengah-tengah. Lalu kita lihat hasilnya. NPM, nama dan alamat sudah jadi. Berikutnya baris yang pertama kolom 1, baris 2 kolom 1. Apa isinya? 001. Jadi kita tulis di sini baris kedua kolom 1 001. Baris kedua kolom 2 Budi. Ini kalau ada kesamaan nama tidak disengaja ya, fiktif. Berikutnya Ternate. Ini kalau kita lihat hasilnya, dilihat hasilnya berarti seperti ini. Berikutnya baris ketiga kolom ke-1 002. Baris kedua kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua ya, Wati. Terus kalau baris yang terakhir kolom pertama 003 TV, kemudian sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita coba manipulasi sedikit dengan menambahkan beberapa atribut ini. Jadi kita sudah menggunakan tag tabel, kita sudah menggunakan tag TR, kita sudah menggunakan tag TD, kita juga sudah menggunakan tag caption, dan kita sudah menggunakan tag TH. Jadi semua tag tabel sudah dibuat, sudah digunakan, dan seharusnya sudah bisa dipahami. Sekarang atribut, beberapa atribut kita coba pakai. Misalnya tadi sudah pakai atribut border. Ya. Kalau misalnya atributnya back color kita gunakan, ya tinggal tambahkan saja back color, BG color misalnya. Itu di tag tabel. Misalnya BG color. BG itu background ya, background color. Background color bisa kita masukkan misalnya warna apa saja ya, misalnya green. Maka tabelnya nanti jadi green. Jadi cara menambahkan atribut seperti itu. Atau Anda mau cari warna-warna yang gradien di ini juga bisa ya. Misalnya di Google color picker. Kita bisa cari warna-warna yang di sini, kita bisa pakai misalnya seperti ini juga boleh. Seperti ini ya.
Contoh. Lalu berikutnya, misalnya kita juga gunakan yang harus diperhatikan juga, white height tadi sudah ya, white height. White daripada tabel, lebarnya misalnya kita anggap lebarnya tidak terlalu lebar, misalnya kita bisa misalnya 50% saja. Lalu tabel di sini ada align, ya. Perataan tabelnya kita misalnya menggunakan align tag, align center ya. Coba align center. Coba kita lihat tabelnya sekarang. Nah, seperti ini. Lebar tabel hanya 50%, posisinya di tengah. Oke, sekarang kita coba manipulasi sedikit tabel dengan ini yang perlu juga difahami nih. Biasanya kan tabel kalau seperti ini, kalau ada dua baris yang bersamaan, sepertinya saya perbesar ya. Kalau ada dua baris ternate, biasanya disatukan. Contohnya kalau di Word kan dibuat seperti ini. Di blok dulu, kemudian dikasih merge cell. Dikasih merge cell. Sehingga ternate cukup dituliskan satu kali. Kira-kira bagaimana di HTML? Tag apa yang kita pakai? Coba kita cek. Ini kan manipulasinya di kolom dan baris ya. Di kolom, di kolom. Ini manipulasinya di kolom. Jadi setiap kolom ini kan setiap baris ada kolom ya. Ini manipulasinya di kolom. Jadi menggabungkan ini manipulasi di kolom dan baris. Jadi bisa saja menggabungkan baris, bisa saja menggabungkan kolom. Sehingga di sini kalau kita lihat di tag TR dan TD di sini, ya, TR dan TD misalnya, di sini ada untuk menggabungkan baris dan kolom. Di TD di sini ada row span dan ada col span. Row span itu menggabungkan row, baris. Col span menggabungkan kolom. Jadi itu dimanipulasi di tag TD. Tag TD ya. Jadi di sini kira-kira pertanyaan pertama dulu. Di TD atau di kolom keberapa atau di baris keberapa dan kolom keberapa digabungkan. Ya. Kita mulai gabungkan itu di baris keberapa, kolom keberapa. Ya. Baris keberapa kita mulai gabung? Baris kedua. Ya. Ini baris kedua kita mulai gabung. Kolom keberapa kita mulai gabung? Kolom ketiga. Jadi baris kedua, kolom ketiga baru kita mulai gabung. Oke. Jadi kita jawab dulu, baris kedua, kolom ketiga, kita mulai gabung. Sepakat sampai sini ya? Baris kedua, kolom yang ketiga, baru kita mulai gabung. Nah, pertanyaan berikutnya. Yang digabung itu kolom atau baris? Ya. Baris ya. Yang lain bisa paham tanpa baris? Yang lain bisa paham kenapa baris? Awalnya kan gini. Oke, jadi awalnya tadi kan gini ya. Ada garis di sini. Oke. Jadi ada ini baris yang kedua, kolom keberapa ini? Kolom ketiga. Kolom ketiga. Dan ini kolom keempat. Sorry, baris keempat. Ini baris ini kolomnya tetap kolom keberapa? Kolom ketiga ya. Tetap kolom ketiga. Barisnya ini yang baris awalnya baris kedua dan baris salah ya.
Ini seharusnya ada garis di sini. Ini awalnya tadi kolom ke berapa tadi? Kolom ketiga, baris ke 2. Kalau yang ini, yang di bawahnya, kolom ke berapa? Kolom tetap kolom ketiga, baris ke 3. Ketika ini dihilangkan, kolomnya berubah tidak? Kolomnya tidak berubah, ya. Maka kolom tidak ada perubahan. Kolom tidak ada tidak ada penggabungan kolom di sini karena kolom tidak berubah. Yang berubah itu baris. Yang tadinya ada baris 2 dan baris 3, sekarang jadi satu baris nanti. Oke. Sehingga yang digabungkan itu adalah baris. Itu cara memahaminya. Sehingga begitu juga pada saat kita buat coding, kita mulai gabungkan di baris ke sini, ya, baris ini, kolom ini. Kolom ini yang kita mulai gabung. Jadi kita mulainya di sini. Tambahkan penggabungan baris, berarti kita menggunakan tag yang mana? Row span atau col span? Row. Menggabungkan baris menggunakan row. Row span. Sama dengan berapa baris yang harus kita gabung? 2. Maka kita tambahkan 2 seperti ini. Karena sudah gabung, maka baris berikutnya, kolom yang ketiga, itu tidak perlu lagi dituliskan. Dihapus dia. Gitu caranya lihat. Sehingga baris yang ketiga ini, kolom yang terakhir sudah tidak dianggap, sudah tidak ada. Karena kolom yang ketiga ini sudah dipakai di baris kedua. Sekarang kita lihat contohnya tadi hasilnya. Jadi kolom yang ini, kolom yang baris digabung ini, itu sudah masuk ke baris yang kedua. Sehingga baris yang ketiga ini sudah tidak dianggap kolom yang terakhir sana. Seperti itu caranya menggabungkan. Begitu juga misalnya mau gabungkan kolom. Misalnya saya mau gabungkan yang ini. Ini contoh saja, ya. Contohnya misalnya saya mau gabungkan ini. Saya mau gabungkan misalnya. Kira-kira bagaimana caranya saya tulis misalnya npm dan nama. Kira-kira yang saya gabungkan itu baris atau kolom? Kolom, ya. Kita mau gabungkan kolom, kita mulai dari baris keberapa, kolom keberapa kita mulai rubah. Baris pertama, kolom pertama, ya. Jadi kita mulai dari baris pertama, kolom yang pertama, itu kita mulai gabung kolomnya. Sehingga kita bisa tambahkan di sini col span. Berapa yang digabung? 2. Isinya npm dan nama. Maka kolom yang berikutnya sudah bisa dihapus. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini kita sudah perlihatkan bagaimana caranya menggabungkan baris dan kolom. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum kita masuk ke tag yang berikutnya, yaitu tag formulir atau form. Ini ada contoh nih, ini ada juga contoh untuk membuat tabel. Belum ada? Oke, bisa sambil ya, ada? Gimana? Ini. Nih.
Coba cek codingnya. Pastikan buka tutupnya. Jadi pada saat buat tabel itu pastikan buka tutup. Kemudian setelah buka tutup, untuk row span ini pastikan tidak salah ketik row span, dan tidak salah ketik juga TD. Begitu juga buka tutupnya. Itu sih yang penting dalam tag HTML. Oke, saya pause dulu. Gitu ya. Jadi ini tadi masalahnya tampil tidak sesuai, ternyata kesalahan di tutup ya, tutup tagnya. Jadi untuk buat HTML itu selalu ingat itu, buka tutup tag harus dicek, kemudian kesalahan pengetikan, typo. Masih ada pertanyaan? Oke, jika belum kita lanjut ya. Lanjut untuk buat formnya. Saya coba buat form di tempat yang lain ya. Saya buat form di file yang lain. Saya hapus saja ini, saya copy tag dasarnya. Misalnya ini saya kasih nama latihan keempat. Sekarang kita buat form. Form itu apa sih? Jadi form itu sebenarnya singkatan dari formulir. Jadi di website itu segala sesuatu yang butuh inputan dari user di keyboard, ya, inputan di keyboard oleh user, itu biasanya form. Contoh misalnya di sini. Dan form ini seluruh namanya website pasti ada formnya. Contoh di sini, ini form namanya nih. Jadi kalau ada inputan perlu diketik sesuatu, itu form. Atau pada saat Anda login. Anda login kan harus input username dan password. Yang di input, yang tempat inputnya itu disebut dengan form. Ini juga nih. Ini juga form, masuk kategori form. Lalu apa itu form? Form itu formulir, seperti misalnya ilustrasinya ada formulir, tahu ya, formulir yang biasa kalian isi-isi itu, misalnya ada pendaftaran mahasiswa baru atau apa yang biasa isi manual itu kan ada satu form ya. Di dalam form itu terdiri dari banyak komponen. Ada yang harus isi centang, ada yang harus isi pilih, ada yang harus isi dengan menulis atau mengetik. Nah, contoh kasus ini satu form ini, satu form. Di dalamnya ada form yang harus di-input, ada form yang harus diketik ya, dan ada form yang harus dipilih. Dan ada form yang harus diklik. Ini juga masuk kategori form. Cara tahunya dari mana? Ini bisa lihat source-nya. Kita bisa lihat source-nya. Kita bisa lihat nih, ada form di sini. Dalam form itu ada macam-macam di dalam. Ada yang teks dan macam-macam ya. Jadi kalau dibilang form itu satu kesatuan, di dalamnya banyak komponen. Tag form sendiri, ini ada tag-nya. Ini ya. Tag form, untuk membuat form sama dengan tabel tadi, kita buka tutup. Di dalam form, baru kita masukkan komponennya. Komponen yang pertama namanya komponen input. Yang mana input? Ini, contohnya ini. Ini, yang harus diisi. Itu namanya input. Jadi, komponen dengan tipe inputan. Select. Select itu komponen yang ini, yang bisa dipilih ini. Contoh seperti ini select. Select, ada komponen select, di dalamnya ada option namanya. Ini, kalau bisa dilihat ini kalau diklik kanan, kita inspeksi elemennya, kita bisa dilihat di sini. Ini menggunakan select, di dalamnya ada
option ini. Select, di dalamnya ada option. Jadi ini komponen namanya select, isinya itu option. Sama dengan kemarin UL, LI. Ya, UL itu komponennya, LI itu isinya. Lalu berikutnya, jadi ada teks untuk inputan, yang inputan user dan password itu. Kemudian select untuk memilih text area. Text area itu contohnya seperti ini. Text area itu contohnya yang seperti ini. Jadi isian juga, tapi dia besar. Dan bisa lebih dari satu baris. Satu baris. Kalau yang ini kan cuma satu baris saja. Kalau ini bisa multiple. Multi baris, banyak baris. Biasanya yang bagian teks area ini dipakai untuk misalnya komentar-komentar. Ya. Komentar di berita misalnya. Ya. Kalau ada untuk isian komentar, itu biasanya pakai teks area. Lalu berikutnya, selain teks area ada, oh di sini cuma sampai teks area. Nah, input di sini kemudian dibagi-bagi lagi. Input ini satu tag tapi banyak model. Yang pertama ini tipenya nih. Ada tipe teks. Tipe teks itu isian yang kalau diketik ya sama dengan user itu. Bisa kelihatan isinya. Tipe berikutnya password. Password itu sama dengan ini yang kita isi. Jadi apa yang kita ketik tidak kelihatan. Ini tipe password namanya. Lalu tipe berikutnya radio. Radio itu pilihan, option yang bulat, bulat begitu. Kemudian kita pilih contohnya yang ini. Ini, laki-laki perempuan. Itu radio namanya. Kita pilih. Lalu berikutnya, checkbox. Checkbox itu yang centang. Seperti Anda isi KRS. Itu pakai checkbox. Centang-centang. Kemudian berikutnya, file. File itu untuk browse, untuk ambil file. Contohnya yang ini, yang browse ini. Untuk ambil file di komputer, itu menggunakan browse. Itu input, tapi tipenya file. Submit. Submit itu untuk buat tombol. Buat tombol. Buat tombol yang mana ketika diklik tombol itu, maka isi dari formulir akan dikirim. Itu submit. Sementara yang terakhir, reset. Reset itu tombol juga, tapi ketika diklik, itu formulir, isi formulir itu direset, dikosongkan. Jadi ada dua tombol yang dihasilkan. Yang pertama tombol submit, yang kedua tombol reset. Tombol submit dipakai untuk mengirim isi dari formulir, sementara tombol reset itu dipakai untuk mereset isi formulir atau mengosongkan isi formulir. Nah, sekarang kita coba ini buat yang seperti ini. Kalau model seperti ini, kira-kira ada berapa formulir? Satu formulir ya. Jadi sama dengan tabel tadi, dalam satu tabel baru ada komponen baris, kolom, dan seterusnya di dalam. Sama dengan form. Ini satu formulir. Jadi kita buatnya, kita bisa mulai dari H1 dulu ya. Kita buat headernya dulu, H1. Kita kasih formulir pendaftaran mahasiswa. Formulir pendaftaran mahasiswa. Buat seperti ini. Kita lihat hasilnya dulu. Jadi sambil live hasil juga ya. Kita bisa lihat hasilnya. Sementara masih seperti ini. Kita bisa buat ke tengah, kita bisa gunakan center saja. Untuk kasih ke tengah ini banyak cara ya, salah satunya seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat form. Lalu di sini kita mulai buka form di sini. Form buka tutup. Jadi kita definisikan sebuah formulir. Ini kalau di refresh belum kelihatan. Kan baru kita definisikan bahwa di dalamnya ada satu formulir. Di dalam formulir yang pertama ada tulisan user. User. Lalu komponen formulirnya ini pakai apa tadi? Tag apa? Bisa diingat? Ini tag apa yang kita pakai?
Tag input, tipenya teks. Jadi yang inputan biasa ini user itu sebuah formulir pakai input dengan tipe teks. Kita bisa tambahkan seperti ini. Input, tagnya namanya input dengan tipe teks. Nah, untuk tag ini buka sekaligus tutup, jadi tidak ada buka tutup. Buka sekaligus tutup seperti ini. Nah, biasanya satu ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan ketika bahas PHP. Tapi untuk atributnya biasakan kita menambahkan name. Name ini nama daripada formulir. Karena nama ini nanti akan kalau sekarang belum digunakan ya, sekarang belum digunakan, tapi biasakan dulu ketika kita buat formulir, biasakan sertakan nama daripada objek. Jadi ini namanya objek, setiap objek itu punya nama yang harus unik, tidak boleh ada objek yang sama namanya. Namanya misalnya user. Kalau kita mau langsung tuliskan, bisa gunakan misalnya kalau sekarang yang HTML5 ada placeholder. Placeholder itu semacam keterangan di dalam, misalnya isi user name. Kita lihat ya, ini sudah save. Kita lihat hasilnya. Ini ada kecil ya. User, tulisan user, kemudian ini ada placeholder namanya nih yang di dalam, isi username. Begitu ada klik, lalu isi sesuatu, maka placeholdernya hilang. Oke, ini sudah bisa ya, sudah bisa isi nih. Berikutnya, kita untuk pindah baris gunakan BR. Berikutnya password. Kita gunakan apa? Tag apa lagi? Input juga dengan tipe password. Tipe password. Gunakan name. Name itu tidak harus sama dengan ini ya. Tapi biasanya orang kalau buat supaya tidak bingung, itu disamakan saja. Ini sekarang belum dipakai, tapi biasakan dulu. Nanti dipakai pada saat Anda sudah belajar sampai di PHP pemrogramannya. Ini bisa digunakan placeholder juga. Misalnya isikan password. Tutup tagnya, tambahkan BR untuk pindah baris. Sekarang kita lihat hasilnya. Username, kalau password kita ketik, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan apa yang kita ketik. Tapi kalau user, masih kelihatan. Ya. Berikutnya lagi kita buat yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin. Pakai tag apa ini? Masih ingat? Tag apa? Tag input. Tag input tipenya radio. Jadi gunakan masih tetap tag input dengan tipe radio. Name misalnya Jekyll. Kalau tipe radio tidak perlu placeholder ya, karena tipe radio itu kan pilihan. Kita langsung tutup saja seperti ini. Jadi tipe radio isinya ini kalau dituliskan seperti ini itu hasilnya seperti ini. Jenis kelamin ini sudah bisa dipilih, tapi belum ada keterangannya laki-laki atau perempuan. Nah kita tambahkan di luar sini laki-laki. Ini sudah jadi laki-laki. Ini tinggal dipilih. Lalu jenis kelamin, karena ini laki-laki tidak ada di dalam sini, maka kita kasih value. Supaya nanti kalau optionnya atau pilihannya lebih dari satu, itu ada nilai di dalam. Maka untuk radio, ini yang di atas ini bisa pakai value juga, tapi biasanya value tidak dituliskan dulu, karena value itu adalah isinya nanti. Jadi apa yang kita ketik di sini itulah value-nya, itulah isinya. Tapi yang jenis kelamin ini, ketika kita klik, itu tidak ada isian, maka kita berikan nilainya terlebih dahulu. Jadi untuk yang ini, kita langsung tambahkan value. Nilainya itu misalnya laki-laki.
atau L biasanya kalau supaya tidak kepanjangan kita singkat dengan L, laki-laki. Lalu untuk perempuannya kita tambahkan lagi input tipe lagi. Input dengan tipe radio, lalu name. Nah, name karena ini jenis kelamin ini satu kesatuan pilihan, maka name-nya disamakan. Karena ini masih satu kesatuan pilihan, maka name-nya disamakan. Value-nya yang beda. Value-nya yang beda. Misalnya kita kasih value perempuan, P. Caption-nya itu perempuan. Jadi yang di luar ini caption-nya saja. Caption, keterangan saja. Ini kalau kita lihat, laki-laki perempuan. Jadi dipilih laki-laki atau pilih perempuan. Itu karena dianggap satu kesatuan. Jika ini beda namanya, Jekyll misalnya kita berikan ini Jekyll 1, ini Jekyll 2 misalnya, atau Jekyll 1 gitu, maka ini dianggap tidak satu kesatuan, sehingga bisa pilihan dua-dua bisa dipilih. Sementara kita maunya pilihannya cuma satu. Supaya ini berfungsi, maka kita samakan name-nya. Sehingga orang tidak bisa pilih dua-dua. Pilih salah satu saja. Selanjutnya, untuk yang berikut, kita buat hobi. Hobi. Nah, dari sini saya buat break line saja, lalu di bawah sini nanti hobi. Di sini input dengan tipe, masih menggunakan input ya, input dengan tipe checkbox. Checkbox. Name-nya, lagi-lagi ini satu kesatuan yang isinya bisa banyak. Jadi name-nya disamakan nanti. Misalnya name-nya saya kasih hobi. Value-nya. Jadi ini mirip-mirip dengan cek radio tadi. Misalnya di sini ada dua pilihan, renang dan membaca. Saya di sini value-nya renang. Oke. Lalu ketik renang. Oke. Berikutnya ini supaya cepat saya copy saja. Jadi cara pengisiannya mirip dengan checkbox radio tadi ya. Renang dan membaca. Ini membaca. Sekarang kita lihat hasilnya. Renang bisa dicentang, membaca bisa dicentang. Karena ini centang, checklist itu bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu di checklist. Sama dengan pengisian KRS, kan bisa lebih dari satu mata kuliah bisa dicentang. Lalu berikutnya yang suku. Suku ini kita pakai, apa nih kalau suku? Kita pakai select. Select ini buka tutup. Saya tulisnya seperti ini biar mudah difahami saja. Jadi strukturnya. Itu bisa ditulis nyambung ke samping juga tidak ada masalah. Tapi saya tulis seperti ini biar gampang difahami dan bisa kelihatan mana buka mana tutup. Select ini harus ada name juga. Name-nya suku. Nah, isinya, value-nya itu ada di dalam. Jadi option. Option, buka tutup. Ini ada berapa option di sini? Ini kalau dilihat ini ada Ternate, misalnya bisa banyak ya. Terserah kita nanti. Misalnya di sini saya kasih masuk ada 3 suku, misalnya Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo misalnya. Maka saya tulis ada 4 option nanti. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada Ternate, yang kedua ada Tidore, yang ketiga ada Bacan, yang keempat ada Jailolo. Supaya yang kita pilih nanti bisa dikenali isinya, maka kita tambahkan di sini value. Value ini misalnya bisa singkat, ya, TTE misalnya. Ini nanti artinya isi dari formulir ini nanti akan mengirimkan nilai value-nya sesuai dengan yang ada dalam value ini. Misalnya DDR value
Misalnya BCN, ini biasanya disingkat-singkat begini karena berhubungan nanti dengan database nanti, isi dari tabel nanti. Tapi untuk sementara karena kita masih buatnya HTML murni, itu ini belum berfungsi. Value, misalnya JLL lah. Ini saya save, lalu saya refresh, kembali ke sini. Nih, sukunya sudah ada. Tidore, Ternate, Bacan, Jalolo. Bisa dipilih nanti di sini. Oke. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, keterangan. Keterangan ini pakai text area. Nah, keterangan itu pakai text area. Jadi, dari sini saya bisa pindah baris dulu, lalu saya tambahkan di sini keterangan, buka text area, tutup text area. Lalu tambahkan name. Misalnya cat. Cukup seperti itu. Isinya kan belum ada. Ini kita bisa refresh keterangan seperti ini. Bisa diketik. Ini juga bisa ditarik ini untuk keterangan. Lalu berikutnya foto ya. Kita tambahkan di sini BR lagi, lalu di sini foto. Kita gunakan tag input lagi-lagi ya. Input ini banyak ya. Menggunakan tipe. Tipenya apa nih? File. Jadi bisa diperhatikan kembali tagnya. Ya. Jadi ini ada input file. Input dengan tipe file. Nah, lalu jangan lupa name. Jadi setiap objek itu harus diberikan name. Name-nya misalnya foto. Cukup segini saja. Sekarang kita lihat, refresh. Nah, di sini ada pilih file. Kita klik browse, maka langsung terbuka layar yang diminta untuk memilih. Diminta untuk pilih file, misalnya file ini misalnya. Nanti kelihatan di sini nama filenya apa. Oke. Lalu berikut tombol ya. Ini ada tombol kirim, ada tombol batal. Tombol kirim kita gunakan submit, tombol batal kita gunakan reset. Jadi dari sini kita bisa pindah baris dulu. Lalu kita buat input dengan tipe submit. Kemudian untuk yang ini kita bisa menggunakan name, ya, bisa juga tidak. Jadi saya lengkapi saja name-nya misalnya kirim, value. Nah, value ini adalah tulisannya, tulisan yang nanti tampil. Jadi misalnya saya tulisannya pakai kirim huruf besar. Maka nanti tampil di sini kirim huruf besar. Ini tulisan ini itu merupakan value, bukan name ya. Jadi name ini bisa rubah misalnya submit. Jadi name itu tidak tampil. Yang tampil itu adalah value-nya untuk yang tipe submit ini. Saya kembali jadikan kirim saja. Lalu yang kedua reset. Ini misalnya name-nya saya kasih name-nya reset, value-nya batal. Ini jadi. Oke. Berarti sudah semua dipakai nih, tag form. Mulai dari formnya, ini ada teks, tipe teks, ini ada tipe password, ini tipe radio, ini tipe checkbox, ini select dan option, ini text area, ini tipe file, submit, reset. Semuanya sudah dipakai. Pertanyaan berikutnya misalnya, bagaimana caranya supaya rapi, biar rapi begini? Kan ini jadinya berantakan ya. Nah, supaya rapi, kita bisa manfaatkan tag tabel tadi. Kita jadikan ini misalnya dua kolom. Kolom pertama untuk tulis dia punya caption, kolom kedua baru isi apa namanya? Isinya ya.
Lalu masing-masing ini ada satu baris dengan 2 kolom, dua baris kedua 2 kolom, ini juga 2 kolom, dan seterusnya. Jadi kita masukkan tabel di situ, tag tabel. Saya ambil contoh misalnya, saya langsung kasih masuk di sini. Saya bisa tulis tag tabel di luar form, boleh. Tag tabel tanpa ada border, sehingga tidak kelihatan nanti di bordernya atau garis tabelnya. Karena tabel saya tulis di luar form, maka saya juga update di sini menggunakan tag tabel. Setelah tag tabel, lalu saya mulai buat ini. Mulai dari ini, saya buat TR-nya. Kalau sudah gunakan TR, BR-nya saya hapus. Saya tidak lagi butuh BR. Dalam satu TR atau satu baris terdiri dari 2 kolom. Saya buka TD di sini. Di sini saya tutup TD. Lalu saya buka lagi TD. Di sini saya tutup TD. Ini kalau dirapikan, nanti jadinya seperti ini kalau mau dikasih rapi. Ini kalau mau dikasih rapi, jadinya seperti ini. TR, TD pertama, TD kedua. Oke. Ini kalau save, kita lihat hasilnya. Di bagian bawah sini. Bagian bawah. Ini kalau kita masukkan semua, nanti. Ini saya kasih TR lagi di sini. Lalu tutup, di sini tutup dengan TR. Di sini TD pertama. Di sini tutup TD. Kemudian TD kedua. Di sini tutup TD. Ini kalau kita lihat hasilnya. Ya, dua di sini sudah mulai rapi. Terlihat ya. Beda dengan yang di atas tadi. Berikutnya kita buat hal yang sama. TR, kemudian tutup di sini dengan TR, lalu di sini TD, tutup TD, kemudian di sini TD, tutup TD. Kita bisa lihat, ini juga sudah mulai rapi di bawah. User, password, jenis kelamin. Jadi kita buat semua. Mulai di sini lagi, TR lagi, kemudian di sini kita tutup TR-nya, buka TD, tutup TD, buka lagi TD, tutup TD. Di bagian bawah lagi sama, TR, kita tutup TR di sini, TR, lalu di bagian suku di sini kita buat TD-nya, kita tutup, TD lagi, kita tutup TD di bawah sini. Lalu keterangan juga sama, TR, di sini tutup TR-nya, saya hapus, di sini TD, ini saya percepat saja ya, sama saja. TD, tutup TD, lalu di sini juga sama, TR, di sini saya tutup TR-nya, ini TD, ini walaupun Anda tidak kasih rapi, mau kasih lurus ke samping juga tidak ada masalah ya. Ini saya sengaja kasih rapi biar mudah nanti ketika difahami atau mudah nanti ketika kita mau lihat buka tutupnya. Yang terakhir ini saya cukup buat satu TR dengan TD ini cukup satu TD, kita tutup TD-nya dengan saya menggabungkan kolom, call span, saya kasih jadi 2. Ini kalau dilihat hasilnya maka seperti ini. Sudah lebih rapi ya, lebih rapi dari sebelumnya. Oke, saya rasa seperti itu untuk form. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, sebelumnya, ini ada tambahan sedikit. Ini nanti kita akan gunakan lebih khusus ketika belajar belajar PHP. Tapi saya perkenalkan dulu di sini ada namanya metode.
Method. Ada namanya method. Method itu ada dua. Ada yang post, ada yang get. Ada dua post, ada dua metode. Metode pengiriman data. Metode pengiriman data ada dua. Yang pertama post, yang kedua get. Pertama kita gunakan get dulu. Get. Apa ini get? Ketika kita lihat di sini. Get itu pengiriman datanya nanti itu melalui URL di sini, melalui alamat di atas sini. Melalui alamat di atas sini. Misalkan saya isi di sini username-nya Salkin. Begitu klik kirim, di sini kelihatan nih, username sama dengan Salkin. Itu kalau get. Itu kalau get. Kalau post, ini saya rubah jadi post kembali. Saya refresh. Kalau post, apa yang saya ketik di sini, itu tidak dikirim ke URL. Itu bedanya. Kapan kita gunakan, tergantung kondisi nanti. Misalnya, data-data password, jangan dikirim lewat URL, nanti orang bisa kelihatan. Contohnya kalau pakai get yang tadi, get, ini saya refresh. Walaupun password di sini saya ketik misalnya username-nya Salkin, password Salkin, walaupun password di sini tidak kelihatan, tapi ketika Anda kirim itu kelihatan nanti di sini. Maka data-data yang sifatnya rahasia jangan gunakan get. Jadi begitu di web ya, kita harus bisa bedakan mana post mana get. Walaupun saat ini belum dipakai ini. Tapi harus diperkenalkan kembali, perkenalkan terlebih dahulu. Nah, sementara yang di atas ini name-nya tadi. Name-nya tadi ada user. Nah, ini ada user sama dengan apa isi usernya. Password. Kelihatan di sini dia punya name. Name daripada objek tadi. Nah, itu kalau get bisa kelihatan, kalau post tidak. Ini kalau post itu apapun yang diisi di sini, begitu diklik kirim, itu tidak kelihatan apa-apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan satu lagi, tapi sebelum dilanjutkan ke frame, saya coba perlihatkan dulu contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Saya pakai saja ini. Saya buat file baru, saya simpan dengan nama latihan 5 HTML. Saya kasih contoh misalnya kalau dulu sebelum ada CSS itu orang buat tabel, buat apa namanya? Biasanya orang kalau buat web itu masih HTML murni, itu dia pakai tabel biasanya. Jadi misalkan dengan modal HTML ini sebenarnya Anda sudah bisa buat website sederhana. Contohnya gini. Contohnya saya kasih contoh di sini, Anda bisa nanti praktek di rumah. Misalnya tabel, saya kasih TR-nya ada 3. Di TR yang pertama ini saya kasih TD dengan call span. Ini saya kasih contoh untuk buat aplikasi sederhana ya. Call span misalnya 3. Anda sudah bisa paham seharusnya ini. Ada 3 baris. Kemudian ini saya kasih TD-nya 3, buka tutup. Kemudian ini saya kasih juga TR, TD-nya call span 3. Ini saya perlihatkan sedikit bagaimana buat website yang sederhana. Menggunakan HTML. Oke, saya lihat dulu hasilnya.
Hasilnya sudah seperti apa nih? Launching. Oke. Isinya nanti saya mau letakkan di sini, misalnya tag image, saya ambil gambar, misalnya gambarnya saya ambil dari sini. Download. Saya misalkan ambil beberapa gambar dari sini yang nanti saya jadikan sebagai jaringan buat sederhana dulu. Kelas online. Kelas F3. Saya letakkan saja di sini ya. Place. Ini misalnya ada 1, 2, 3, saya masukkan itu sebagai headernya ya. Image source 1, 2, 3 titik JPG. Untuk TR yang ini saya kasih height-nya misalnya 200 pixel. Coba lihat hasilnya. 200 pixel, ini height-nya 200 pixel juga. Oke, 200. Kemudian lebarnya width-nya misalnya berapa nih? Di sini 90, 100% sudah ya, saya berikan. Nah, ini contoh sederhana saya perlihatkan bagaimana buat website sederhana menggunakan HTML murni ya. Di sini berikutnya saya tambahkan TR lagi satu, TR lagi dengan PD juga menggunakan, saya copy di atas sini. PD. Di sini saya berikan misalnya menu ya. Menu ada beranda, profil, terus misalnya kontak. Ada menu-menunya. Ini bisa dikasih garis bawah misalnya tag U, tag B. Tutup tag B, tutup tag U. Contoh seperti ini. Tag U, tag B. Lalu di bawah sini saya misalkan tulis gini. Menu utama. Lalu saya kasih UL. Ini kalau Anda perhatikan HTML murni semua ya, tidak ada tag-tag dari CSS, tidak ada nih. UL, LI, ada beranda. Ini silakan diperhatikan, nanti kalau ada yang bingung di sini bisa ditanyakan ya. Beranda, profil, lalu kontak. Oke, ini terlalu lebar, saya kasih lebarnya di sini, misalnya width-nya, misalkan 200 pixel saja. 200. Ini sudah kelihatan. Di TD yang di dalam sini juga, saya kasih juga TD dengan TD juga. TD oh sorry, ini saya kasih di sini ya.
Oke. Jadi seperti ini misalnya. Lalu di bagian bawah sini, misalkan saya kasih height-nya 50 pixel, align-nya center, tulisannya misalnya copyright web akhir 2021. Oke. Ini sudah mulai kelihatan. Terus bagian sini TR-nya, height-nya saya kasih misalnya 80%. Tidak bisa ya. Height-nya 800 pixel. Nah, ini sudah kelihatan bentuk daripada ini saya kasih misalnya 600 tidak perlu. Ini contoh sederhana. Kemudian di bagian sini biar dia di atas saya kasih V align top. Oke. Ini saya kasih garis bawah. Ini contoh bikin website sederhana ya. Saya gunakan BR. Oke. Saya gunakan di sini center. Nah, seperti ini. Nanti di ini saya buat link ya, atau ini saya hilangkan saja. Yang TD yang ini saya hilangkan saja. Sehingga ini cukup 2 saja. Ini 2. Saya buat dua kolom saja. Misalkan ini saya mau kasih link-link ya. Misalnya selain beranda, profil, tambahkan lagi satu misalnya galeri. Galeri foto. Saya mau perlihatkan kalian bahwa buat website itu sesederhana ini. Cukup dengan modal HTML sudah bisa buat website. Ini misalnya saya mau buat background-nya ya, the color misalnya. Saya tambahkan di sini, saya mau kasih back color-nya sendiri. Saya tambahkan sini BG color. Saya ambil warna di color picker ini, saya ambil warna. Oke. Saya copy, saya letakkan ke sini. Lalu di bagian sini juga misalkan saya kasih warna juga. BG color. Di sini juga saya kasih warna, misalnya saya ambil warna. Saya coba ambil warna bebas ya. Saya ambil contoh saja. Di bagian isi saya juga pakai color juga. Oke, saya coba ambil warna. Oke, di bagian bawah juga saya kasih warna. BG colornya saya kasih warna misalkan black saja. Lalu tulisannya sini saya kasih misalnya font color saja. Font color, font. Di sini misalnya white. Ini kalau dilihat hasilnya sekarang seperti itu. Lalu di sini saya buat link ya. Di sini saya berikan link di sini untuk beranda, lalu untuk profil, untuk beranda saya kasih link href. Oke, di sini juga A tutup. Lalu di sini profil juga href. Di sini juga tutup A.
Sini A juga. Ini sebagai bahan praktik nanti di rumah. Oke. Di sini misalnya beranda titik HTML. Sini misalnya profil titik HTML. Lalu di sini kontak titik HTML. Lalu saya tambahkan satu galeri. Di sini galeri titik HTML. Ini nanti silakan nanti pelajari di rumah. Terus nanti pekan depan bisa kita bahas ini nanti ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Di bagian bawah sini juga ada href. Di sini A. Di sini juga href. Ini juga A. Di sini juga href. Sini tutup A. Ini juga href. Tutup A. Misalnya di sini beranda titik HTML. Di sini juga profil titik HTML. Galeri titik HTML. Lalu kontak titik HTML. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi linknya. Namun linknya ini belum berfungsi ya. Ketika saya klik beranda, error. Lalu saya klik profil juga error. Nah, sekarang supaya berfungsi, ya saya tinggal di sini. Saya ketikkan di sini isi beranda. Oke. Lalu saya save as. Save as dengan nama beranda ya. Beranda titik HTML. Lalu saya save as lagi. Profil. Profil titik HTML. Ini saya rubah jadi profil. Lalu saya save as lagi. Galeri titik HTML. Di sini saya rubah galeri. Lalu saya save as lagi. Kontak titik HTML. Oke. Ini saya rubah jadi kontak. Anda bisa perhatikan di sini. Ini untuk beranda. Saya klik profil, maka ini isinya profil. Saya klik galeri, isinya galeri. Ini saya klik kontak, isinya kontak. Tinggal nanti diisi. Ya. Misalnya bagian galeri, galeri saya mau isi. Berarti saya cukup buka, open, saya ambil file galerinya. Di dalamnya ini isinya saya bisa ganti di sini. Pakai gambar-gambar. Misalnya saya buat misalnya supaya rapi, saya bisa buat dalam bentuk tabel. Tabel. Lalu saya buat TR misalnya ada berapa? Atau saya buat seperti ini dulu. Saya buat satu dulu, TD. Saya mau buat TD-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 lah. Masing-masing TD itu nanti isinya ada image. Image dengan src. Oke. Misalnya saya kasih masuk yang logo ya. Logo titik JPG kan saya sudah punya yang minggu lalu ya. Saya buat 4, 1, 2, 3, 4. Lalu ini juga saya copy saja. Ini contoh saja. Maka begitu saya klik galeri, sudah ada ya. Misalnya terlalu lebar, bisa di set nanti di sini. Misalnya image dengan source-nya, dengan white-nya, white
dan height, misalnya 200 saja. Height 200 pixel saja. Tinggal di copy, saya letakkan saja ke sini biar image-nya tidak besar. Ini sebagai bahan kalian untuk belajar di rumah ya. Tinggal disesuaikan nanti biar gambarnya proporsional. Begitu juga dengan kontak. Ya, kontak misalnya kalau saya mau masukkan, misalnya kontak itu tadi yang tadi ya, misalnya kontak itu tadi saya pakai yang formnya mana tadi? Ini, misalnya formnya saya pakai. Saya ambil dari form, tabel, form. Oke, tutup tabel. Saya copy, saya masukkan ke kontak. Di kontak sini saya ganti. Saya rapikan. Oke. Saya rapikan, kemudian di sini saya misalnya kontak ada nama isi nama. Lalu ini saya tidak butuhkan. Ini misalnya nama, lalu pesan. Di sini pesan. Lalu misalnya, oke cukup ya. Ya, seperti ini. Berarti saya klik kontak, nanti tampilannya seperti ini. Ini ada error ya. Foto nih. TR ini ditutup. Oke. Ini kalau dia mau di ke atas berarti pakai V-align sama dengan top. Mau kasih ke tengah berarti tinggal tambah tabel align center. Oke, gitu ya. Kalau mau tambah lagi di dalam tabel tambahkan caption. Kontak atau hubungi kami. Di profil juga nanti bisa sama, nanti kalian bisa explore ya, bisa lebih tambah lagi di sini. Oke. Untuk yang materi selalu tadi apa? Frame itu nanti kita bahas di pekan depan. Pekan depan kita review kembali ini. Setelah itu baru kita masuk ke frame dan frame set. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah jadi nih web sederhana ya. Dengan HTML murni, ya. Belum ada coding CSS-nya, belum ada coding PHP-nya, belum ada. Semua HTML nih. Kalau Anda perhatikan ini sudah pernah dipelajari semua. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang online disconnect ya? Tidak ya? Yang online bisa kedengaran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Terakhir, tugas terakhir nanti. Ya, tugas terakhir nanti project untuk bikin website. Ya, gabungan. Karena website itu tidak bisa berdiri sendiri kalau cuma HTML saja. Ya, website sederhana ini tidak bisa kirim-kirim data, walaupun ada di situ form untuk kirim. Jadi form kirim itu akan berfungsi ketika sudah ada PHP-nya dalam. Setelah kirim data, tentunya harus disimpan. Simpan kemana? Simpan ke SQL, ke database. Supaya tampilan website juga lebih menarik nanti, tambahkan CSS.
Jadi mau tidak mau digabungkan itu HTML, CSS, PHP, SQL. Baru bisa bikin project website yang interaktif. Kalau sekarang website yang tampilannya sudah seperti ini, tapi tidak ada gunanya nih. Karena ketika kita mau kirim sesuatu, ya tidak bisa dikirim. Hanya baru tampilan saja, tidak berfungsi. Jadi nanti ketika sudah ada database, maka gambar-gambar ini nanti bisa diambil dari database. Simpannya juga, cara menambahkan gambar juga tidak harus tambah melalui coding, bisa tambah ke database. Bisa hapus juga dari database. Jadi semua yang ada di sini nanti ini dia tidak statis. Ini namanya statis nih. Artinya dia tetap. Kalau mau rubah harus rubah coding. Anda bisa bayangkan kalau website yang kompleks itu harus berapa halaman yang harus dibikin. Ini tadi kebetulan ada 4 halaman. Kalau mau HTML mode kan kita bikin 4 halaman nih. Dan waktu yang dibutuhkan lama sekali tuh. Apalagi kalau isi website setiap kali, contoh misalnya simak, mahasiswa tambah KRS sebanyak itu. Berarti harus buat page sebanyak itu. Supaya memudahkan itu, maka kita harus gabungkan dengan PHP. Biar program yang eksekusi itu. Mau mahasiswa 1000, ya cukup 1 coding untuk eksekusi itu. Masih ada tambahan pertanyaan? Untuk sementara tidak usah dulu berpikir proyek akhir, itu nanti bikin tambah pusing tuh. Fokus dulu ke sini. Belajar HTML, fokus di HTML saja. Yang penting bisa HTML dulu. Begitu masuk ke CSS, yang penting bisa HTML dan CSS dulu. Jadi tidak usah dulu berpikir nanti bikin project akhir bagaimana nih. Ini baru HTML saya susah begini. Tidak usah dulu berpikir ke sana. Nanti akan dengan mudah kalau kalian ikut step-stepnya. Oke, jadi nanti untuk pekan ini tugasnya kalian di rumah buat tutorial yang kalau bisa gabungkan ini tadi, buat project ini kalau mau. Karena di sini sudah tergabung semua nih. Ya, formatting teks sudah ada, dan Anda bisa eksplorasi nanti. Ya, isi profil ya terserah mau bikin apa di sana. Isi beranda terserah mau bikin apa di sana. Ini tadi kan saya cuma bikin kurang lebih sekitar berapa menit nih, 10 menit ini sudah jadi. Kalian punya waktu 1 minggu untuk belajar, bikin. Tambahkan formatting text di sana. Ya, formatting text kan banyak ya. Silahkan buat di sana kontennya. Kemudian kontak, galeri tadi, ya, foto-foto silahkan atur supaya lebih rapi lagi. Kontak, silahkan tambahkan. Bisa bila perlu cari contoh-contoh di website tampilannya, kalian buat di HTML. Gitu cara belajar ya. Silahkan buat video tutorialnya yang menggabungkan semuanya. Menggabungkan semua coding HTML yang sudah dipelajari. Supaya minggu depan ketika Anda sudah belajar 1 minggu gabungkan semuanya, kalau ada yang tidak paham, silahkan diskusi minggu depan full.